Ki Ageng Suro berpesan kepada kita, jika saya sudah pulang ke rahmatullah, supaya saudara-saudara setia hati tetap bersatu hati, tetap rukun lahir dan batin. Masya Allah. Kenapa kita atau judul ini kemudian mengabdi untuk bangsa pertama, negara dan dunia. Kenapa menggunakan kata mengabdi? Alasannya buat penulis adalah yang pertama, bahwa inisiatif di dalam mendirikan atau merintis berdirinya Persaudaraan Setia Hati Ternate semata-mata adalah pengabdian. Di masa itu adalah pengabdian untuk bangsa dan negara melalui ajaran pencaksilat untuk melawan penindasan, melawan penjajahan, diajarkan melalui anak-anak muda yang berjuang melawan penjajah, semata-mata ingin negara ini, bangsa ini menjadi negara yang merdeka, bangsa yang lepas dari para penjajah, lepas dari segala penindasan. Dari awal nilainya adalah sebuah pengabdian, dan terbukti dengan perjuangan melalui para sesepuh, para pendiri, kemudian melalui ajaran-ajaran pencaksilat, bela diri dan keluhuran budi, mengantarkan Indonesia ini menjadi negara yang merdeka, bersatu, dan tentu itu sebuah anugerah yang luar biasa. Artinya apa yang telah dilakukan adalah sebuah pengabdian terhadap kemerdekaan. Berlanjut kemudian terus dikembangkan, tentu pengabdian di dalam mengembangkan kemajuan bangsa, pengabdian terhadap mempertahankan kemerdekaan, pengabdian di dalam membangun karakter-karakter anak bangsa terus memiliki karakter yang baik sesuai dengan keindonesiaan atau ketimuran biasa orang menyebutnya. Nah, inilah maknanya sampai hari ini kemudian di dalam dunia pencaksilat PSHT menjadi bagian yang sangat penting berdirinya satu perkumpulan pencaksilat yang disebut IPSI, Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia. Di situ dulu dulur-dulur kadang PSHT di tahun 1948 begitu aktif dan sangat mendukung terhadap berdirinya sebuah perkumpulan IPSI tersebut.
tidak hanya mendukung dalam berdirinya, kemudian para pendahulu terus tidak hanya berpikir tentang Esa Ternate, tetapi berpikir seluruh pencaksilat bagaimana menjadi perkumpulan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia, untuk mengangkat nama baik bangsa Indonesia melalui kancah pencaksilat, melalui PON-nya, melalui SEA Games-nya, melalui kejuaraan nasional maupun internasional. Lebih dari itu, seluruh ajaran pencaksilat wabil khusus yang diajarkan melalui Esa Ternate ini adalah sebuah ajaran keluhuran yang mampu membina atau memupuk atau memperkokoh karakter yang positif terhadap anak-anak bangsa dan termasuk kita semuanya. Nah, inilah sebuah gambaran judul ini. Tentu tidak sederhana kita membuat satu judul ini. Tentu kita memberikan nilai-nilai yang positif dari dalam judulnya itu sendiri. Kemudian di belakang ini, bagian belakang ini ada beberapa kalimat-kalimat penting yang menjadi nasihat buat kita semua dari para pendiri terdahulu. Yang pertama ada nasihat dari Ki Ageng Surodiwiryo, kemudian ada dari Ki Hajar Harjotomo, kemudian dari Mas Imam Gusupangat, kemudian dari Mas Tarmaji Budi Harsono, kemudian juga ada dua profesor yang memberikan kesaksian terhadap isi buku ini. Tentu ini akan menjadikan buku ini menjadi lebih bisa dipertanggungjawabkan sebagai buku yang baik untuk menjadi pegangan kita semua, karena secara akademisi telah diteliti oleh orang-orang yang sangat kompeten di dalam pendidikannya. Yang satu adalah Profesor bidang sejarah Prof. Aman dari UNY, kemudian juga ada Profesor bidang ilmu komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, kemudian dengan catatan-catatan penting di belakang ini, dulur-dulur semuanya mungkin bisa merenungkan apa yang ada di tulisan dari satu persatu ini, menjadi nasihat buat kita sebagai pegangan yang baik terhadap ujangan yang telah diberikan oleh para pendiri kita terdahulu. Nah, salah satunya adalah, atau kita mulai di dalam kalimat yang pertama, Ki Ageng Surodiwiryo berpesan kepada kita semua. Saya bacakan. Ki Ageng Suro berpesan kepada kita, jika saya sudah pulang ke rahmatullah, supaya saudara-saudara setia hati tetap bersatu hati, tetap rukun lahir dan batin. Masya Allah, beliau punya mimpi yang luar biasa. Beliau punya harapan yang sangat besar terhadap kita semuanya. Pertama adalah beliau menyebutkan supaya saudara beliau sudah menyebutkan itu, kita sebagai semua keturunan Eyang Suro, semua yang memegang ilmu yang dibawa oleh Mbah Suro, kita sebut sebagai saudara. Beliau menyebutkan atau melabelkan sebagai saudara yang diikat dengan nama setia hati. Setia hati ini menjadi tidak hanya sebuah
nama setia hati yang bisa kita tempelkan di baju, kemudian atau kita tulis di belakang baju, atau kita tulis di topi yang kita punya, atau di apapun. Bukan sederhana itu, tetapi setia hati punya makna yang lebih dalam, lebih baik, lebih agung, punya makna yang lebih agung di dalam dua kalimat yang terlihat sederhana itu. Dengan kita belajar sedikit demi sedikit untuk mencapai, bukan hanya memahami, tapi kita betul-betul menjadi insan yang setia terhadap hati kita. Tentu untuk bisa setia hati yang secara hakiki, kita harus paham betul tentang apa hati itu sendiri. Makna setia mungkin sangat mudah dipahami, tapi makna hati bukan dimaksud sekedar segumpal darah di dalam dada, rongga dada ini yang disebut hati, bukan itu. Tetapi ayo kita pahami apa yang dimaksud dari hati itu. Kenapa kita kemudian harus setia pada hati? Tidak mungkin yang dimaksud adalah setia kepada gumpalan darah yang disebut hati. Tidak mungkin yang dimaksud secara lahiriah itu, tetapi ada makna yang lebih penting dari itu. Kenapa kemudian menjadi satu perintah, satu dorongan kita harus setia kepada hati kita sendiri. Itu pesan yang harus kita renungkan dan kita jalani, sehingga dengan kesetiaan hati atau dengan setia hati itu layak kita disebut insan-insan yang berbudi luhur. Kemudian kita diminta, kita menjadi harapan yang suruh tetap bersatu hati. Hati menjadi ikatan persatuan, bersatu hati. Karena kita berbeda-beda, karena kita banyak, maka kita diminta untuk bersatu. Bersatu berdasarkan apa? Bangsa Indonesia bersatu karena bisa orang menyebutkan karena sama benderanya, karena sama Pancasilanya atau falsafahnya, sama bahasanya, sama negerinya. Tetapi kita sebagai keturunan dari Eyang Surodiwiryo diajarkan atau diminta untuk bersatu berdasarkan hatinya. Nah, ini tentu perlu dijabarkan lebih jauh agar kita bisa menyatu di dalam hati yang dimaksud di dalam kalimat Mbah Suro ini. Kembali beliau mensyaratkan kepada kedalaman sebuah nilai. Pesan yang ketiga adalah tetap rukun lahir dan batin. Rukun di dalam lahiriah ini tentu kita tidak saling bermusuhan, tentu kita saling asih dan asuh secara lahiriah. Tetapi bagaimana secara batin? Secara batin tentu kita diharapkan
secara singkat, dan ini sebagai pandangan saya secara batin, kemudian tentu diharapkan kita menjadi rukun di dunia, yaitu melalui jasad kita, kemudian persaudaraan atau kerukunan kita, sambung kita ini sampai nanti ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 pesan yang bisa kita ambil dari Mbah Suro di dalam kalimat ini. Jika saya sudah pulang ke rahmatullah. 1. Pesan pertama, supaya saudara-saudara setia hati. Ini menjadi pesan tersendiri. Yang kedua, tetap bersatu hati. Bersatu hati yang kedua. Yang ketiga, tetap rukun lahir dan batin. 3 ini menjadi pesan yang disampaikan oleh Mbah Suro untuk kita semuanya. Kalimat yang kedua yaitu yang dipesankan oleh Ki Hajar Harjotomo menggunakan bahasa Jawa. Nek koe pengin dadi pendekar sing sampurna